Kisah kematian para rasul Yesus Kristus. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti kisah kematian para rasul. Kita akan mulai dari yang pertama kali meninggal, yaitu Yudas Iskariot. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius bab 26 ayat 14-15 bahwa Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus, menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan bayaran 30 keping perak. Setelah Yesus dihukum mati, Yudas menyesali perbuatannya, melemparkan uang tersebut, dan kemudian bunuh diri. Lalu uang itu dibelikan tanah oleh para imam kepala, dan kemudian tanah itu dijuluki dengan sebutan Tanah Darah. Setelah kematian Yudas Iskariot, rasul yang berikutnya meninggal adalah Yakobus anak Zebedeus, yang dieksekusi mati dengan cara dipenggal oleh Raja Herodes Agripa I sekitar tahun 44 Masehi di Yudea. Kematiannya dicatat dalam Perjanjian Baru, menjadikannya rasul pertama yang mati dahsyat demi imannya. Setelah kemartiran Yakobus anak Zebedeus, rasul ketiga yang menjadi martir adalah Santo Petrus. Santo Petrus mati sebagai martir di Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 64-67 Masehi, dengan cara disalibkan secara terbalik di Bukit Vatikan, karena merasa ia tidak layak mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Dimakamkan di tempat yang kini berada di bawah altar utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Setelah kemartiran Santo Petrus, yang berikutnya adalah Santo Andreas, wafat sebagai martir melalui penyaliban di Patras, Yunani, sekitar tahun 60 Masehi. Di atas salib berbentuk huruf X, disebut juga Salter, atau salib Santo Andreas, karena ia merasa tidak layak mati dengan cara yang sama seperti Yesus. Setelah Santo Andreas, yang berikutnya adalah Santo Filipus. Kematian Santo Filipus Rasul tidak tercatat dalam Alkitab, namun tradisi menyebutkan ia meninggal sebagai martir. Kemungkinan dengan cara disalibkan di Hierapolis, Turki, sekitar tahun 80 Masehi. Ia dianiaya dan dipenjara karena mengajarkan Injil, dan jenazahnya kemudian dipindahkan ke Basilika di Roma. Setelah kemartiran Santo Filipus Rasul, yang berikutnya adalah Santo Bartolomeus. Inilah siksaan yang paling mengerikan di antara beberapa rasul sebelumnya, karena ia dikuliti hidup-hidup di Armenia, lalu disalib dengan kepala di bawah, atau dipenggal kepalanya. Seperti yang Anda lihat pada gambar betapa sadis siksaannya. Dan setelah Bartolomeus Rasul, yang berikutnya adalah Santo Thomas. Ya, Santo Thomas adalah rasul yang terkenal karena keraguannya untuk percaya pada kebangkitan Yesus sampai ia dapat mencucukkan jarinya ke dalam bekas luka paku di tangan dan lambung Kristus. Keraguan ini membawanya untuk akhirnya mengaku, "Tuhanku dan Allahku," saat Yesus menampakkan diri kepadanya 8 hari setelah kebangkitannya. Kematiannya diyakini meninggal sebagai martir di India, sekitar tahun 72 Masehi. Menurut tradisi Kristen, dengan cara ditombak atau dipanah saat ia berkhotbah. Lokasi kematiannya diperkirakan di Meliapore, dekat Chene, dan jenazahnya dimakamkan di sana, di lokasi yang sekarang menjadi Basilika Santom. Setelah kemartiran Santo Thomas, yang berikutnya adalah Santo Matius Penginjil. Kematian Santo Matius tidak diketahui secara pasti, namun tradisi Kristen menyatakan ia mati syahid karena imannya, kemungkinan dirajam dan dipenggal. Ia adalah seorang rasul yang menulis Injil dan dikenal melalui kitab Matius dalam Alkitab. Ada 2 pandangan mengenai cara kematiannya. Dirajam dengan batu dan kemudian dipenggal. Yang berikutnya setelah Santo Matius adalah Santo Yakobus anak Alfeus. Kematian Yakobus anak Alfeus tidak disebutkan secara pasti dalam Alkitab. Namun, tradisi gereja awal seperti yang dicatat oleh Higisippus menjelaskan bahwa ia dilempar dari puncak bait suci dan dipukuli hingga mati. Sementara sumber lain menyebutkan ia ditikam dengan tongkat. Yang berikutnya adalah
Santo Matias. Ia adalah pengganti Santo Yudas Iskariot setelah pengkhianatannya. Kematian Santo Matias tidak diketahui secara pasti, dan terdapat berbagai tradisi mengenai bagaimana ia meninggal, termasuk meninggal karena usia tua di Yerusalem. Ada yang mengatakan bahwa ia dirajam dan dipenggal di Yerusalem. Ada juga yang mengatakan bahwa ia meninggal di daerah pedalaman Ethiopia atau dekat Laut Kaspia. Setelah kematian Santo Matias yang berikutnya adalah Santo Yudas Tadeus. Ada beberapa tradisi tentang kematian Tadeus. Tradisi pertama menyatakan bahwa ia disalibkan di Edesa, tempat ia mendirikan sebuah gereja. Tradisi kedua menyatakan bahwa ia dieksekusi dengan tongkat atau kapak di Persia. Tradisi lain menyatakan bahwa ia ditangkap oleh kaum pagan setelah ia memberitakan Injil. Setelah Santo Yudas Tadeus, rasul yang berikutnya adalah Santo Simon, orang Zelot. Dalam setiap gambarnya, ia selalu memegang gergaji karena ia mati syahid. Dengan cara digergaji menjadi dua bagian. Namun, lokasi kematiannya dan rincian pastinya masih tidak jelas. Dengan kemungkinan lokasi kematiannya sekitar tahun 107 Masehi di Pella Armenia atau Swanir Persia atau Edesa. Kemudian yang berikutnya adalah Santo Yohanes. Rasul Kristus terakhir yang meninggal adalah Rasul Yohanes, yang diyakini wafat karena sebab alamiah, usia tua sekitar tahun 100 Masehi di Efesus. Yohanes adalah satu-satunya dari ke-12 rasul asli yang tidak mati sebagai martir. Dan ia hidup hingga usia lanjut, menjadikannya rasul terakhir yang hidup dan meninggal dunia. Inilah kisah kematian para rasul Yesus Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya.